Starternya kenapa ya Mas Slamet? Nggak tahu ini Mas Rifan, saya sudah cek lampu sen saya depan dan belakang tidak bisa hidup. Coba saya cek Mas Slamet. Coba sennya yang kanan di depan. Oh, ini mungkin ada kerusakan di bagian lampunya yang rusak atau mungkin ada kabelnya yang putus Mas Slamet. Ini sebaiknya dibawa ke bengkel saja Mas Slamet. Ya coba sih kita bawa ke bengkel Mas Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak semuanya. Kenalkan, saya Iwan Dwi Utama dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, salah satu guru teknik dan bisnis sepeda motor. Bagaimana? Tadi kalian sudah menyaksikan di depan bahwa ada teman kalian yang mengalami trouble sepeda motornya, yaitu trouble di sistem lampu tanda belok. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk ke perbaikan, marilah saya jelaskan dulu berkaitan dengan perbaikan sistem kelistrikan sepeda motor. Baiklah, untuk lebih jelasnya berkaitan dengan sistem kelistrikan sepeda motor, akan saya jelaskan komponen-komponen perbagian. Kita masuk ke sistem pengapian. Komponennya adalah yang pertama, ada baterai. Yang kedua, ada fuse. Ketiga, ada kunci kontak atau main switch. Yang keempat adalah CDA. Ini di motor konvensional. Kalau di motor injeksi biasanya ECU. Komponen berikutnya adalah ignition coil beserta dengan kabel tekanan tinggi dan busi. Berikut komponen sistem pengisian. Yang pertama adalah generator. Generator terdapat dua komponen. Yang pertama adalah magnet. Yang kedua adalah spool. Komponen berikutnya adalah rectifier regulator. Komponen yang ketiga adalah kunci kontak. Selanjutnya adalah fuse. Setelah fuse baru ke baterai. Komponen yang ketiga dari sistem kelistrikan mesin yaitu adalah sistem starter. Komponen-komponennya antara lain motor starter, relay starter, nanti ada tombol starter, terus ada kunci kontak, ada fuse, kemudian baterai sebagai penyuplai tekanan utama. Baiklah, kita masuk ke sistem kelistrikan bodi. Untuk kelistrikan bodi, komponen-komponennya adalah seperti di samping ini. Untuk sumber tegangan sampai ke kunci kontak tidak akan saya jelaskan. Kita fokus ke mulai saklar, nanti langsung ke komponen-komponen yang menyertainya. Langsung saja. Untuk lampu utama, yang pertama setelah kunci kontak adalah switch. Switch utamanya, lampu utama di sini. Terus nanti masuk ke switch handle kiri. Terus masuk ke lampu utama. Sedangkan indikatornya ada di multi function tester di sini. Untuk sistem berikutnya adalah lampu sen. Lampu sen mulai dari kunci kontak nanti masuk ke flasher. Dari flasher masuk ke switch dari sennya. Dari switch sen nanti ini akan masuk ke lampu-lampu sen. Lampu sen belakang sebelah kanan, sen belakang sebelah kiri, ada sen depan sebelah kanan dan sen depan sebelah kiri.
Sistem berikutnya adalah klakson. Dari sini, dari switch, langsung ke horn, sehingga nanti bisa berbunyi. Dan sistem berikutnya adalah lampu rem. Lampu rem ini khusus untuk switchnya. Ada switch di kanan, ada switch yang di rem kaki gitu. Dari ini switchnya ini nanti masuk ke lampu rem di belakang. Ada satu sistem lagi, yaitu indikator bahan bakar. Untuk sensor atau sender, komponennya adalah seperti ini. Ini terdapat di dalam tangki bahan bakar sepeda motor. Sedangkan nanti indikatornya ada di sini. Demikian penjelasan berkaitan dengan komponen-komponen sistem kelistrikan sepeda motor. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan perbaikan lampu sen, marilah kita saksikan video berikut ini. Langkah-langkah perbaikan yang pertama, yaitu tempatkan sepeda motor di atas backlift. Silahkan dicek dulu peralatan yang akan digunakan, mulai dari general tool ataupun special tool yang akan digunakan. Silahkan laksanakan pengecekan tegangan baterai dengan cara siapkan terlebih dulu multitester. Silahkan set multitester ke selektor kali 30. Silahkan hubungkan test lead positif dari multitester ke terminal positif baterai. Sedangkan test lead negatif dari multitester yang berwarna hitam silahkan hubungkan dengan kutub negatif baterai. Silahkan dibaca berapa hasilnya. Kalau hasilnya di atas 12 volt, berarti tegangan baterai bagus. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu pengecekan fuse atau skring. Cabutlah fuse dari rumahnya. Ukurlah fuse dengan cara test lead positif dari multitester yang berwarna merah, silahkan ditempelkan pada kaki fuse. Sedangkan test lead yang berwarna hitam silahkan tempelkan di kaki fuse yang lain. Bacalah hasil dari pembacaan multitester tersebut. Apabila jarum bergerak, menandakan berarti fuse itu bagus. Langkah selanjutnya yaitu pengecekan kunci kontak. Silahkan cari kabel kunci kontak. Tempelkan test lead positif pada multitester itu pada salah satu kabel pada kunci kontak. Yang satunya lagi silahkan ditempelkan ke kabel yang satunya. Saat posisi off, maka jarum multitester itu tidak akan bergerak. Dan saat posisi kunci kontak on, maka jarumnya akan bergerak. Kalau jarum bisa bergerak saat posisi kunci kontak on, maka dapat dikatakan kunci kontak baik-baik saja. Berikutnya, yaitu pengecekan flasher.
silakan lepas flasher dari dudukannya dan silakan dicek menggunakan multitester dengan cara test lead warna merah atau positif pada multitester. Silakan ditempelkan pada salah satu kaki dari flasher. Yang satunya test lead negatif ataupun berwarna hitam, tempelkan ke kaki yang lain. Apabila jarum dari multitester itu tidak bergerak, maka dapat dipastikan bahwa flasher tersebut mengalami kerusakan. Berikutnya adalah pengecekan saklar lampu tanda belok. Caranya bagaimana? Di saklar lampu tanda belok ada 3 kabel. Satu sebagai input, yang satunya sebagai output sebelah kanan, dan satunya lagi output sebelah kiri. Yang pertama, lihat test lead pada multitester yang berwarna hitam. Silahkan ditempelkan pada kabel input yang masuk ke saklar lampu tanda belok. Terus kemudian untuk ngecek saklar yang sen ke kanan, maka tempelkan test lead yang berwarna merah ke kabel yang sebelah kanan. Apabila bergerak saat saklar lampu sen dioperasikan, itu maka dipastikan saklar yang ke kanan bagus. Langkah selanjutnya yaitu operasikan saklar lampu tanda belok ke arah kiri. Silahkan test lead yang warna merah tadi dipindah untuk kabel yang output dari saklar yang menuju ke lampu sen sebelah kiri. Kita bisa lihat juga, apabila bergerak jarumnya, maka saklar lampu tersebut oke, tidak ada permasalahan. Yang keenam, yaitu pengecekan bola lampu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah lepaskan lampu dari dudukannya. Kita bisa melihat untuk elemen lampu apakah putus atau tidak. Tapi lebih akurat, gunakan multitester. Silahkan diukur kontinuitasnya. Untuk test lead yang berwarna hitam pada multitester, silahkan ditempatkan pada salah satu kaki dari lampu tersebut, dan satunya silahkan tempelkan ke kaki yang lain. Apabila multitester dapat bergerak dengan normal, maka dipastikan lampu dalam kondisi bagus. Berikutnya, setelah kalian melaksanakan pengukuran, pengecekan, maka silahkan lakukan perbaikan atau penggantian komponen yang rusak. Akhirnya beres juga ya Mat motor kamu. Sekarang lampu senmu hidup kembali. Iya Wan. Oh, tidak salah kamu menjadi anak DPSM. Terima kasih ya Wan. Para siswa, setelah kita menyaksikan adegan dari teman-teman kalian tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, sumber kelistrikan dari sistem sen itu berasal dari baterai. Yang kedua, untuk mendiagnosa sebuah kerusakan pada sistem kelistrikan dibutuhkan multitester supaya hasilnya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, saat sebuah sistem mengalami kerusakan, maka kita harus mulai mendiagnosa sampai memperbaiki rangkaian tersebut. Demikian video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan melaksanakan praktek perbaikan sistem kelistrikan khususnya pada rangkaian lampu sen di rumah masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.